Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali dengan renungan harian sulung. Kita sampai kepada Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-32. Roh itu turun. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan, untuk pemeliharaan-Mu yang luar biasa sampai hari ini. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca bukan saja menambah pengetahuan kami, tapi mampukan ya Tuhan kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam realita hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roh itu turun. Saudara, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ketika Yohanes Pembaptis selesai membaptis Tuhan Yesus. Orang banyak dan dia juga melihat bahwa roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Ia tinggal di dalam Tuhan Yesus. Saudara, itu juga persis apa yang dengan katakan oleh Matius di dalam Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Matius. Saudara, sebetulnya apa yang ingin disaksikan oleh Yohanes Pembaptis? Yang tidak lain, Yohanes Pembaptis ingin menyatakan sebetulnya siapa Tuhan Yesus itu. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dengan demikian, saudara, kita dapat mengenal Allah dengan benar. Kita dapat mengenal Allah dengan tepat. Kita dapat mengenal Allah tidak akan salah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang datang menjadi manusia dan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Oleh karena itu Yohanes Pembaptis bersama-sama dengan orang banyak menyaksikan suara Allah Bapa dari surga yang berbicara kepada Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus, dan Roh Kudus hadir seperti burung merpati yang menyertai seluruh kehidupan Tuhan Yesus. Saudara, itulah Allah kita. Allah yang Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan banyak Allah. Alkitab menyaksikan Allah kita lah Allah yang satu, yang esa, yang tunggal. Disitulah Bapa yang melihat manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Manusia yang memiliki kemuliaan Allah, semuanya bubar, hilang semua akibat manusia jatuh dalam dosa. Sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah dan perjalanan hidup manusia menuju kepada kebinasaan. Hati Bapa yang penuh dengan belas kasihan, maka Dia ingin menyelamatkan manusia yang berjalan di dalam kebinasaan. Saudara, tidak ada seorang pun yang membiarkan
anaknya di dalam penderitaan, apalagi dalam kebinasaan. Hati Bapa yang hancur, yang ingin dan tetap semaksimal mungkin dengan segala cara ingin menyelamatkan anaknya itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah Bapa. Sehingga saudara, Allah anak yaitu Tuhan Yesus menjalankan kehendak Bapaknya. Dia datang menjadi manusia. Untuk apa? Menebus manusia yang berdosa. Dia rela naik di atas kayu salib untuk mati, untuk menyelamatkan kita manusia dari kebinasaan ini. Dan di sanalah Roh Kudus yang menyertai kita. Roh Kudus yang mempertobatkan kita untuk dapat mengenal Allah yang benar. Roh Kudus menuntun kita di dalam kebenaran sehingga kita kenal siapa Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan Roh Kudus saudara yang apa? Memberikan jaminan yang pasti di dalam kehidupan kita yang sudah diselamatkan dalam kekekalan. Oh saudara, puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa saudara, kita punya Allah yang menjadi Bapa kita, yang mengasihi kita luar biasa. Puji Tuhan, kita kenal Tuhan Yesus yang rela mati menebus segala dosa kita, dan Roh Kudus yang menyertai dan menjamin hidup kita. Luar biasa kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, kita dipanggil untuk menyaksikan kasih Allah kepada dunia ini. Kita dipanggil untuk memberitakan kasih Allah, bahwa Allah itu mengasihi siapapun ciptaannya yang begitu berharga. Saudara, ada satu pujian ya, Let Your Living Water Flow dari Future on the Left album. Saudara, pujian ini menggambarkan bagaimana Allah Bapa kita, Allah yang menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Segala situasi yang jadi beban dalam pikiran kita bisa serahkan kepada Dia. Kepada siapa? Yesus. Yesus yang mengasihi engkau dan aku. Yesus yang turun ke dalam dunia, yang rela mati menebus segala dosamu. Siapa? Father, Bapa. Bapa yang mengasihi engkau, Bapa yang tidak pernah meninggalkan engkau dan aku. Oh Holy Spirit, Roh Kudus yang menyertai sepanjang hidup kita. Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus berkata, engkau tidak aku tinggalkan sebagai yatim piatu. Oh ya Bapa, Holy Spirit, Roh Kudus, Spirit, Come now, Holy Spirit, and take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubt and fear and
Tuhan, kami bersyukur kalau kami memiliki Bapa. Tuhan, terima kasih kami boleh ada di dalam Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib menebus segala dosa kami. Engkau yang menyelamatkan kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa percaya. Roh Kudus yang membawa diri kami untuk memiliki kesaksian yang hidup. Berkati keluarga kami, berkati pribadi kami, berkati pekerjaan kami, berkati dimanapun saja berada ya Tuhan, untuk tetap menyaksikan Kau Allah yang kasih, Kau Allah yang mengasihi dunia, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah anugerah-Mu boleh kami nikmati menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Sampai ketemu di RHS yang akan datang. Tuhan berkati. Amin.